Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini telah hadir 31 peserta, termasuk Bu Cucu ya, selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah folklore ini ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu dari bagian folklore itu sendiri ya, yaitu sajak dan prosa rakyat ya. Nah, sajak dan prosa rakyat itu kalau kita melihat sajak dan puisi rakyat di dalam folklore itu dia biasanya bersifat pantun ya. Ya. Apakah pantun itu? Pantun itu merupakan dia adalah sejenis puisi lama ya, yang memiliki 4 bait yang terdiri dari sampiran dan isi. Ya. Jadi pantun itu ada sampiran, ada isi. Ya. Menurut asal usulnya, pantun ini berasal dari kata patuntun, ya, yang dalam bahasa Minangkabau berarti penuntun. Ya. Nah, jadi dulu pantun ini sebagai penuntun ya, patuntun ya. Pantun juga kerap disebut parikan atau peparikan atau umpasa. Nah, ini setiap daerah masing-masing ya. Nah, sebenarnya tidak hanya pantun ya. Puisi rakyat itu yang masuk folklore itu seperti begini ya. Orang Padang kalau dia mengembara atau kalau dia orang Padang itu istilahnya, kalau dia keluar kampung ya, berusaha di luar daerah ya, maka sebelum dia pergi, para nenek mamak, orang yang bertanggung jawab terhadapnya itu berkumpul memberikan petatah petitih, petuah gitu ya. Lalu seperti ini katanya, ini termasuk puisi gitu ya, puisi rakyat gitu ya. Kalau nanti di perantauan, artinya orang Padang itu kan umumnya pergi merantau. Kalau nanti di perantauan, kata nenek mamaknya itu, jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Ya. Jangan ambil punya orang kecuali tapakso. Jangan ganggu anak istri orang kecuali suko sama suko. Nah, itu pepatah petitih yang seperti itu termasuk ya, puisi rakyat gitu ya. Jadi pertama pemuda Minang itu memang umumnya merantau. Lalu dan orang Minang itu akhirnya dia fleksibel gitu ya. Makanya ya ada sedikit trik-trik lah, seolah-olah kayak orang Banjar juga. Orang Banjar itu kalau jualan tukarlah seadanya aja. Padahal dia mungkin mengurangi timbangan ya. Itu trik gitu ya. Sama orang Padang tadi. Jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Kalau sudah lupa itu tidak ada yang tidak boleh. Ya. Jangan ambil punya orang kecuali terpaksa. Terpaksa juga ya. Boleh kalau semua terpaksa daripada mati kan. Ya. Cuma yang terakhir itu hanya untuk lucu-lucuan. Jangan ganggu anak istri orang kecuali suka sama suka. Itu kan tuh hanya saja. Atau begini, orang menggambarkan orang Banjar. Orang Banjar itu bila punya istri satu itu belajar, hanya belajar berkeluarga, belajar kawin. Kalau punya istri dua itu kurang ajar, masa dua aja, kan? Kalau istrinya tiga, wajar aja ini berduit, bininya tiga. Kalau istrinya 4 itu baru orang Banjar, ya. Nah, tapi tidak usah, kita belajar keseberapaan lah, usah jadi orang Banjar yang asli itu. Nah, pantun itu dia biasanya 4 baris, ya. Jadi memiliki bait yang sama, berisi sampiran dan isi, ya. Sampiran dan isi. Contohnya begini, asam kandis, asam gulugur, ketiga asam si riang-riang.
menangis mayat di pintu kubur, teringat diri tidak sembahyang. Nah, itu pantun ya, yang sangat pantun nasihat Melayu yang sangat ini ya, yang sangat terkenal ya. Coba lihat, asam kandis, asam gelugur, gurnya di ini bunyi akhirnya A. Ketiga asam si riang-riang, bunyi akhirnya beda dengan A, kita anggap B. Lalu menangis mayat di pintu kubur, bur lagi kan, gur. Teringat diri tidak sembahyang, yang, riang, yang. Nah, maka ini rumusnya adalah asam kandis, asam gelugur, ketiga asam si riang-riang, ini adalah sampiran. Ya, isinya menangis mayat di pintu kubur, teringat diri tidak sembahyang. Nah, jadi ini rumusnya AB. Nah, ini rumusnya AB. Ada yang rumusnya AA. Pergi ke pasar beli pepaya, pepaya dimakan tinggal bijinya. Kalau kalian hendak bahagia, usaha dan doa adalah kuncinya. Nah, pepaya A, pepaya bijinya, bahagia kuncinya. Jadi sama A ya. Nah, itu ya. Nah, ya, ini hanya penjelasan saja. Bait ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, bait ke-3 dan ke-4 itu isi pantun yang tidak disampaikan ya. Nah, kadang orang akan menerka dulu, bila sampirannya seperti ini, isinya seperti apa ya. Nah, cuma memang pantun yang baik itu semua itu berhubungan ya. Asam kandis, asam gugur, ketiga asam si riang-riang. Ini asam ya, asam lagi, sambungannya asam ya. Nah, kalau ini pergi ke pasar beli pepaya lagi, pepaya dimakan tinggal bijinya. Nah, itu yang bagus. Ini kadang ada yang sampiran 1, sampiran 2 itu tidak nyambung gitu ya. Sehingga ya sepertinya pantun itu berpaksaan adalah. Nah, selain itu pantun di atas memiliki rima ya, atau rumus AB. Ini kurang bilang AB ya, di mana akhir suku kata di setiap baitnya selalu sama. Seringkali pantun juga rimanya adalah A. Nah, pada umumnya pantun memiliki bait dan terdiri 8 sampai 12 suku kata ya. Dalam itu 8 sampai 12 suku kata itu ya. Nah, jadi ciri pantun itu dia terdiri dari 4 baris, tiap barisnya 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama berisi sampiran, 2 baris terakhir adalah isi, memiliki rima abi atau a ya. Itu patronnya gitu ya. Bapak ingin mencontohkan dalam hubungannya pantun dengan budaya gitu ya. Ada pembagian pantun yang disebut dengan pantun jenaka ya. Sesuai dengan namanya, pantun jenaka ini adalah hanya lucuan saja, untuk lucu-lucuan, menariknya supaya terhibur lah gitu ya. Contoh, pergi berkebun petik alpukat dimakan sambil berdiri. Nona datang kian mendekat, bersuara besar bikin aku lari. Paham kira-kira dengan isi dari pantun ini? Ada yang kada paham? Pergi berkebun petik alpukat dimakan sambil berdiri. Nona datang kian mendekat, bersuara besar bikin aku lari. Ada yang tidak paham? Paham semua ya? Nah, udah yakin Bapak ini? Ya. Paham? Bisa dipahami itu isinya itu? Itu seperti ini. Nah, itu seperti ini ceritanya. Suatu hari seorang mahasiswa lewat di depan siring Masjid Raya Sabilal Muhtadin itu malam-malam gitu ya. Malam-malam. Lalu ada dengan dandanan menor dan cantik sekali memanggil, "Bang, kesini bang, mampir bang." Ya. Ternyata yang dia panggil itu adalah polisi. Begitu dia tahu polisi, bangsat, polisi, razia. Ternyata itu adalah bencong ya. Jadi
ini yang bersuara besar bikin aku lari itu adalah bencong ya, wadam ya. Nah, itu jadi ini konteks ya, harus dipahami konteksnya ya. Kemudian contoh yang kedua, curiak si burung palung, hinggapnya di kayu jati, tak kuciak meminta tulung, tali salawar terjerat mati. Nah, kalau ini Bapak yakin bisa dipahami lah. Cuma orang ini jarang selawar itu pakai tali lah. Bahari selawar itu pakai tali kan, sehingga waktu hendak kencing, buang air kecil, buang air besar itu, nah kadang terjerat mati gitulah, sehingga harus berjuang ekstra untuk melepasnya. Nah, ada lagi pantun percintaan. Ya. Ini digunakan biasanya oleh seorang pemuda untuk mengungkapkan isi hati pada orang lain. Ya. Ini pantun ini populer di kalangan remaja yang sedang dimabuk perasaan. Ya. Contohnya, masuk acara memakai batik, dengar nyanyian alunan gitar, datang padaku wanita cantik, mata terpana hati tergetar. Ya. Nah, kemudian anak udang dipanggang saja, mau dipindang tidak berkunyit. Anak orang dipandang saja, mau dipinang tidak berduit. Ya. Nah, apa? Kunjun mematuk lah kasih sisit, dapatnya iwak sepet saluang. Jangan sing pina sasirit-sirit, mun handak batarus terang. Nah, ini kalau zaman Bapak sekolah dulu sesuatu yang penting ya, pantun-pantun seperti ini. Kalau sekolah dulu kan SMA itu berbagi gitu ya, SMP juga berbagi. Bapak sekolah di SMP 6, sorenya tuh SMP Data yang masuk. SMA 1, SMA PGRI 1 sorenya. Jadi kami pulang masuk anak-anak SMA PGRI 1. Biasanya karena Bapak itu suka duduk di paling depan, nah yang sore itu paling depan itu adalah anak perempuan. Biasanya ya bertinggalan pantun di bawah meja lah, ya pantun-pantun seperti inilah yang dituliskan gitu ya. Ada juga yang disebut dengan pantun adat ya. Ini berisikan mengenai kebudayaan atau adat istiadat ya. Nah, contohnya ya, uhun gambir di dalam hutan, andaknya di padang sambat, amun bapandir lawan kuitan, bau cap itu bagamat-gamat. Nah ini kan adat ya, bahwa kalau bapandir lawan orang tua itu tidak boleh suara kita lebih nyaring dari beliau ya. Atau ada contoh lain, membawa papan ke muhara, papan handak diulah pasak, para hadapan orang tua mun bajalan membungkuk awak lah. Nah jadi jangan belimbay lah melewati orang tua lah, tapi ya bungkukkan awak lah. Nah ini kita berjalan melewati orang tua berbungkuk badan itu juga itu folklore ya, folklore ya. Nah dulu katanya yang paling santun ramah tamah itu adalah orang Indonesia ya. Ternyata tidak juga ya. Kita ini kadang sekarang ini sopan santun itu bukan lagi sesuatu yang penting lah. Kekanakan yang anum tuh lewat-lewat aja di para orang tua, kalau dia berpermisi atau menundukkan badan gitulah. Bapak punya pengalaman ya, suatu hari mengikuti seminar ya di Chiang Mai. Nah, di sela-sela acara ya jalan-jalan lah biasalah di kota orang kan. Nah, lalu Bapak menyeberang jalan itu agak sepi. Ada sepeda motor lewat, mau lewat. Kebiasaan kita di sini kan kalau kita menyeberang ya menyeberang saja. Jadi bisa dia lewat di depan kita atau di belakang kita kan. Nah,
Mohon maaf, sempat hilang tadi ya. Isinya tentu saja petuah ya. Isinya adalah petuah ya. Nah, salah satu contohnya, semakin gelap ketika malam, tanpa selimut kedinginan, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Ya, ini kadang dia menyindir orang ya, menyindir orang yang menggebu-gebu ya, seolah-olah dia paling pintar gitu ya. Nah, padahal air beriak tanda tak dalam, ya, air tenang menghanyutkan ya. Orang yang biasanya banyak omong itu isinya ada, nah, atau kadang tong kosong nyaring bunyinya katanya. Nah, itu pantun peribahasa ya. Ada lagi pantun agama ya. Nasihat dalam agama juga seringkali dibuat dengan kias dalam bentuk pantun ya, agar yang mendengar tidak jenuh. Ya, contohnya yang tadi, asam kandis, asam gelugur, ketiga asam si riang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat diri tidak sembahyang. Contoh lain, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Ya. Atau ada pantun Banjar, anak saluang si anak sapat, timbul tinggalam menyalam-nyalam, amun kita hanya berdapat, badahulu kita mengucap salam ya, karena itu tuntunan agama ya. Jadi ucapkan assalamualaikum dan dijawab waalaikumsalam ya. Ya. Jangan jawabannya yang lain lah, orang memberi salam. Ada kisah, tapi orangnya sudah meninggal. Dulu ada kawanku, namanya Bambang Kertapati, yang jadi kepala dinas perikanan di Kota Baru. Terakhir beliau kepala dinas perikanan di Kabupaten Barito Kuala, kemudian stroke, meninggal. Jadi waktu ia jadi kepala dinas di Kota Baru, dia ada rapat Dharma Wanita. Hadirlah semua ibu-ibu Dharma Wanita lah. Jadi Bambang Kertapati ini duduk di depan dengan Ibu Bupati dan Ibu Sekda. Rapat sudah dimulai, biasalah jam karet kan. Ternyata begitu asik-asiknya Ibu Bupati ini memberikan arahan, ada segerombolan ibu-ibu masuk mengucapkan assalamualaikum. Nah, lalu arahan Ibu Bupati terhenti karena semua menyahut salam, waalaikumsalam gitu kan. Nah, Bambang Kertapati ini nyeletuk, ujar Bambang Kertapati, padahal menjawab assalamualaikum itu tidak wajib, katanya kan. Kagetlah Ibu Bupati, wajib kan Ibu Bupati? Bukan tuh, jawaban assalamualaikum itu tidak wajib, katanya kan. Marah Ibu Bupati, apa dalilnya? Kata Bambang, assalamualaikum itu jawabannya waalaikumsalam, bukan wajib gitu kan. Wah, ternyata Bambangnya mahalabio lah. Itu folklore ya, itu folklore gitu ya. Ada lagi pantun teka-teki ya. Ini sebenarnya hanya teka-teki, cuma dibuat dalam bentuk pantun ya. Contoh, bukan karung tapi berisi, berbau khas dan tidak amis. Coba tebak apakah ini, ekor dibakar, kepala yang habis. Adalah yang tahu jawabannya kira-kira apa ini? Ya. Bukan karung tapi berisi. Ini bukan karung tapi ada isinya. Baunya khas tapi ada amis. Coba tebak apakah ini, ekor dibakar, kepala yang habis. Kira-kira apa yuk? Ini teka-teki. Gong ya? Latupan, Pak. Betul. Siapa yang jawab tadi? Ulun, Ahmad Rifki Nopan. Mantap. Bujur ya. Jadi jawabannya adalah petasan ya. Nah. Ganal-ganalnya sarang banyi, sarang didahan, katapi suntul. Siapa sidin yang paling wani, kepala urang rancak ditunjul. Kira-kira siapa yuk? Ulangi, Pak, ulangi.
Ganal-ganalnya sarang wanyi, sarang di dahan ketapi suntul. Siapa sidin nang paling wani, kepala orang rancak ditunjul. Anu, Tukang rambut, potong Pak. rambut. Tukang potong rambut. tukang cukur ya. Oke, ini PowerPoint-nya tidak kelihatan nggak? Tinggi, Pak. Nggak terlihat. Kenapa baru lapor? Bentar ya. Oke. Apa ini lagi? Coba pada tadi. Nah, ganal-ganalnya sarang wanyi, sarang di dahan tetapi suntul. Siapa sih dia yang paling wani, kepala orang rancak ditunjul, ya. Tukang gunting rambut lah. Oke. Nah, ini, bentar ya. Ini yang keenam. Ini kita sebut Carmina ya. Carmina itu biasa disebut sebagai pantun kilat ya. Pantun kilat biasanya hanya terdiri atas 2 bait dan bersifat jenaka. Kadang-kadang disampaikan hanya sampiran ya. Isinya ya paham-paham sorang gitu kan. Contoh, kalau kita melihat orang misalnya bercerita lalu dia ketawa semangat, bingung kita, ini jaka sembung bawa golok gitu kan ya, nggak nyambung goblok gitu kan ya. Nah itu Carmina gitu ya, itu Carmina ya. Nah di dalam pantun Banjar, Carmina ini yang paling banyak sejak masa kita kanak-kanak. Dulu kan kita kalau melihat keluang itu sejenis apa itu kelelawar yang besar itu biasanya dia jumlahnya ribuan ya, membelah langit ini dia pulang. Nah, lalu kita berteriak biasanya kaluang saluit di pucuk binjai. Ya, itu bukan saluangnya keluang ya. Kaluang saluit di pucuk binjai. Umanya lari, anaknya tertinggal ya. Karena dia pergi gitu lah, kadang anaknya paling belakang. Atau yang paling rancak kita dengar, kalau ada yang bekantut, karena ada yang mengaku. Lalu jalur orang tua bari, bang tut bakul rumbis, siapa bekantut anak bugis. Wah, karena hakunnya di zaman anak bugis lah, paksa mengaku lah. Nah, atau pucuk karawila gangan tungkul, lacuk tabahera di higa tunggul. Nah, atau lagi kekanakan kita rancak juga neng nengca neng nenggung, keladi lawan jagung. Tapa bini urang gunung, kantutnya lebong-lebong. Nah, ini neng nenggung keladi lawan jagung ini sebenarnya ya folklore ini adalah sesuatu yang sangat nyata gitu ya. Ini Bapak rasakan ketika melakukan penelitian antropologi di Gunungan Meratus itu, orang di gunung itu ternyata mereka kalau kentut itu harus nyaring ya. Jadi bila ada yang bekantut dut di ujung sana, karena di ujung sana ada penyoti dut. Nah, aku kan heran, mereka tuh bila ada yang kentut ketawa sebenarnya itu ketawa. Jadi aku bertakun kenapa? Anu pamannya aja. Nah, kalau di wadah zaman kita sekarang ini disebut mungkin itulah transparansi dan keterbukaan. Nah, kami di sini pamannya aja harus berbunyi bekantut supaya karena orang lain yang terdahwa ya, jadinya bilanya memang harus bekantut ya bekantutnya, berbunyi aja tuh. Bila bau orang tahu aja siapa yang kantutnya bau. Nah, bila orang tahu ini bisa kantutnya bau, orang bukaan gitu ya kan. Nah, ini jadi puisi Carmina orang Banjar itu kadang itu adalah sesuatu yang ya itulah. Yang lagi kita kekanakan kan ada yang lucu itu. Kasasiur agung umpannya lalat ya.
itunya kajung terbilak-bilak. Nah, itu pantun biasa kita waktu kita kanak-kanak. Ya, ada lagi ya, kita permainan anak-anak itu. Cuk-cuk bimbi, bimbi tuan sarunai. Tak cucuk tak kulibi, muhanya kayak panai. Lah, kayak pakamuhan kayak panai inilah. Lalu kan tangan kita ayunkan sagincu liu liu, sagincu liu liu, buka gitu kan. Siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan. Nah, ini yang paling banyak waktu kita kanak-kanak. Kita ugat-ugat apung ya lah. Wan kuitan. Sini naik ke batis abah kan. Abahnya bertelantang, batisnya dilipat, anaknya duduk di batis, lalu unggah-unggah apung sinali-nali, terlipat daun bakung, Raja Punai, Raja Wali. Lalu terbanglah Raja Punai, Raja Wali tadi kan, diangkat kakinya tinggi-tinggi, seriut dandung. Nah itu karminanya orang Banjar ya. Nah, itu kita alami waktu anak-anak ya. Ada lagi sumangka masak mangka dijajak linak-linak. Urang tuha kada bakal melawani kanak-kanak. Nah ini biasanya bila ada orang tuha yang pajakan itu oleh orang tua yang lain disindir. Dasar biarnya ya sumangka masak mangka diajak linak-linak. Nah, kada usah disambung pahamnya orang tua. Nah. Artinya orang tua kada bakal, anak-anak kan dilawani lah. Nah, ada juga yang rancak ya, pengantin pengantut pelapah rumbia, nang bini takantut nang laki tabahira. Nah ini atau ada kekanakan gaya nangis, karena tertawa menangis pulang, nangar tertawa pulang. Nah lalu kan diululu rawa-rawa pohon manggis sambil tertawa sambil menangis. Nah, atau gaya-gaya jadi kelahi, manggala gugur ketahi, gaya jadi kelahi. Nah, itu biasa kekanakan begayaan, akhirnya jadi kelahi. Nah, tadi ada juga yang sesiur agung. Tadi kan sambungannya sesiur agung, umpannya lalat, mata mancurung, halarnya terjarat. Nah, jadi diandaki lalat di ujung lidi, ya, tapi di bawahnya itu adalah jatah nangka. Lalu kita mengumpanakan ke sesiur menghantam lalat, terjarat alarnya lah. Ada berlucuan, sakit parut makan tapai, sakit burut kena japai. Nah, ini Bu Cucu mungkin burut tuh barurut Bu, ya, burut tuh barurut. Nah, kita ini sajak dan puisi rakyat ini ada juga yang bentuknya mantra dan doa. Mantra dan doa. Nah, contoh yang mantra, ya. Naga udit senaga umbang, nang ketiga naga pertala. Taguh di kulit, taguh di tulang, taguh sampai kerongkong kepala. Oh ini mantra ilmu ketaguhan lah. Ada juga pur Singapura, batang kuladi sakulilingan. Pur aku bapupur, nang melihatku kerindangan. Ya. Nah ini mantra pembungas. Nah, banyak mantra-mantra ini, ya, dia kadang tidak dalam bentuk pantun, tapi dalam bentuk puisi. Dan kalau mantra itu setelah zaman Islam, dia akan diakhiri dengan kata berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, ini Bapak tugaskan, ya, untuk mahasiswa tolong cari mantra, ya, mantra kejantanan, ketangguhannya lah. Mantra apa supaya kuat bakalahi? Nah, tidak bersifat bentuk puisi, tapi apa gitu ya? Contoh lain, katanya kalau hendak kuat bakalahi, gancang menghantam, lah, maka baca Sabbisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghussan ahwa sanuqrika fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa yassirul yusra fadzakir inna fadzikra
saya ajak ke rumahnya, saya dengan aswa ali semua kubro semua yang pada apa yang mana ya? Itu gancang ya lah. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada alladzi akhraja al-mar'a fa Oh, wajah karos marobihi pasomla. Lah, itu wajah karas. Lah, diambil di wajah karasnya itu. Jadi Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, wajah karas dang hantam. Wah, ini sama wajah karas lah. Nah, itu mantra orang Bahare. Nah, dia mengambil katanya dari Quran walaupun tidak ada dasar syar'inya lah. Sama orang menanam bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu labat ya lah, supaya buahnya labat ya lah. Nah, tapi itu ya mantra lucu-lucuan aja mengajari kakak-kakak supaya rajin bertanaman lah. Nah, ini mahasiswa minggu depan store. Nah, mantra ketaguhan, mantra kesaktian. Nah, bebinian store, mantra pembungas lah. Cari tahu kan di kampung apa mantra pembungas yang ada. Nah, sajak dan puisi rakyat ini termasuk doa lah. Doa orang di Beratus itu dia memamang, lah. Memamang. Dan mamangannya itu adalah pakai bahasa Banjar arkaik, bahasa kuno gitu kan, lah. Yang kita sendiri susah memahaminya, ya. Nah, sayang Bapak tidak bisa mencarikan contoh karena bukunya kalau tidak di Jogja ya mungkin di rumah. Ya, ada Mamangan Meratus itu ya, lampiran dari disertasinya Profesor Dr. Nur Halil Adam ya. Nah, bagaimana dia di dalam mantranya itu dia memuja leluhurnya. Tetapi mereka juga dipengaruhi oleh Islam. Ya. Di dalam mantra itu mereka itu memanggil semua malaikat, semua nama nabi yang 25. Ya. Nah itu mantra gitu ya. Nah, nanti kita kalau Bapak ada kesempatan, Bapak sampaikan mantranya orang Meratus itu ya. Nah jadi ini termasuk folklore gitu ya. Nah, lalu kita bercerita mengenai cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat itu ada yang disebut dengan myth atau mite atau mitos ya. Ada yang disebut dengan legenda ya. Ada yang disebut dengan dongeng ya. Folk tale ya. Legenda itu legend ya. Kalau dongeng itu folk tale ya. Cerita rakyat lah. Jadi, nah, apa bedanya? Kalau mitos atau mito itu cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh komunitas pendukungnya. Biasanya ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Ya. Sedangkan legenda itu ini mirip dengan mito, tapi dia tidak benar-benar terjadi dan tentu saja tidak dianggap suci gitu ya. Legenda ini ditokohi oleh manusia meskipun kadang mempunyai sifat yang luar biasa atau dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib ya. Kalau dongeng ini prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi ya, hanya pengantar tidur gitu ya. Dan tidak terikat oleh tempat dan waktu. Artinya pada waktu yang lain cerita ini bisa berkembang dengan tokoh yang lain, di tempat lain dia juga berkembang dengan tokoh yang lain. Nah, kita hari ini hanya sampai mite ya. Mitos ini pada umumnya ini mengisahkan terjadinya alam semesta. Ya. Mengenai dunia, awal muasalnya, manusia pertama, kemudian terjadinya maut, bentuk khas binatang, bentuk topografi, gejala alam,
bintang dan sebagainya, gejala lain termasuk bintang gitu ya. Nah, contoh mitos mengenai bintang ya. Orang di Pegunungan Meratus itu kalau dia menanam sesuatu itu dia melihat bintang di langit. Ada yang namanya bintang Karantika, ada yang namanya bintang Baurbila. Bintang Karantika itu adalah bintang yang muncul di ufuk timur ya sesudah maghrib sampai tengah malam itu. Ya. Bila bintang itu muncul di ufuk timur, maka sudah waktunya untuk menanam. Bila bintang itu sudah bergeser ke barat, maka tidak akan sempat lagi panen kalau menanam pada masa itu ya. Nah, apa mitologinya? Katanya bintang Karantika ini adalah anak dari Adam dan Hawa ya, yang berubah menjadi bintang ya. Jadi orang Meratus itu ini sekalian saja ya, bahwa mitos itu juga berhubungan dengan makanan pokok ya. Jadi padi merupakan sesuatu yang sakral bagi orang Meratus. Ya, kenapa demikian? Karena padi ini katanya adalah tanaman yang berasal dari surga. Tidak ada tanaman lain selain padi yang kalau menanamnya diikuti dengan ritual, kecuali padi. Ya. Nah, jadi dalam kepercayaan orang Meratus, sewaktu Adam dan Hawa itu melanggar pantangan memakan buah khuldi, lalu dia akan diusir oleh Tuhan ke dunia. Adam dan Hawa ini bingung. Kalau di surga kan semua siap saji, hendak Indomie pedas level 7 datang, ya, hendak susu datang, hendak kopi mengantuk datang. Nah, kalau di dunia itu kan ada lagi. Jadi berunding Adam dan Hawa, nah kayak apa karena kita makan kalau sudah kita nih dibuang ke dunia kan. Maka kan udah boleh membawa apa-apa dari surga nih. Nah, ada boleh membawa apa-apa. Kalau bang baju yang bagus-bagus kan ada boleh. Karena kada boleh, takutan kada ada yang dimakan. Lalu diambillah biji banih itu, biji padi diambil oleh Adam dan Hawa, diselundupkan dibawa ke dunia, disembunyikan di kemaluan Siti Hawa. Ya, jadi disembunyikan padi itu. Begitu sampai di dunia ditanamlah itu kan. Nah, itulah kenapa padi itu selalu dengan ritual. Ya. Orang Meratus itu mencari tanah untuk menanam padi, mereka mengadakan ritual. Ya, dapat tanahnya diperiksa, hirang, mereka disebut tanah berakat. Ya, mulai tanam ritual. Ya, ritual itu bertandik kok, memamang. Kemudian banih itu mulai bunting. Wah, ini harapan sudah banih akan menghasilkan, ya. Tapi siapa yang bisa menjamin mereka akan panen? Ya. Nah, di dalam antropologi itulah asal muasal lahirnya ritual itu. Ya. Dalam antropologi disebutkan bahwa primitive culture, ya, primitive people, orang pada masa lalu itu dia sudah mengerahkan semua kemampuannya, dia sudah mengerahkan semua teknologi yang dimilikinya, dia sudah mengerahkan semua peralatan yang ada, tapi tidak ada yang bisa
Bapaknya keluar kah? Iya, Bu. Tunggu aja ya dulu ya. Waalaikumsalam, Mak. Abah nih lagi mengajar. Ujar Pak Toto, kalau Mama hendak umpat melayat, disinggahinya aja esok aja lah, gitulah. Aja. Ya, aja. Ya. Iya. Iya. Iya, aja lah. Yuk, ayo, Assalamualaikum. Baik, kita sambung ya. Bisa didengar masih suara Bapak? Bisa, Pak. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit ini. Jadi padi itulah, makanya padi itu karena tadi penuh dengan ketidakpastian tadi, lalu mereka akhirnya melaksanakan ritual itu ya. Itu untuk menambah keyakinan gitu ya. Melaksanakan ritual, makanya orang Meratus itu mereka ada ritual tolak bala ketika padi bunting, mereka mengadakan yang namanya aruh basambu ya, aruh tolak bala, aruh basambu umang gitu ya. Jadi itulah yang mereka lakukan gitu ya, karena ketidakpastian tadi. Nah, lalu di dalam perjalanan mereka bertanam padi itu, ini dalam mitologinya lah, ini kita berbicara mengenai mitologi orang Meratus. Di dalam perjalanan mereka menanam padi ini, terjadilah kegagalan panen, berapa kali kegagalan panen, ya. Nah, sehingga pahung atau benih itu tinggal sedikit pada musim tanam berikutnya, ya. Hari itu terus panas gitu kan, ya. Mereka bingung, bila mereka tidak bisa tanam sekarang, maka kemungkinan mereka akan kelaparan kalau tidak lagi padi. Nah, diceritakan Adam dan Hawa ini di dalam mitologi orang Meratus tuh anak bungsunya itu kada betangan, kada bebatis, bulat gulaling lah, ya, bulat kayak disebutkan kayak timun gitu lah. Jadi kada betangan, kada bebatis. Di tengah mereka risau itu, yang anak itu bepadah. Abah mama sini paungnya itu ulun yang menanamnya. Kan heran, kan dia kada pernah umpat bertanam karena keterbatasan fisik. Lalu diserahkanlah. Lalu dengan paung itu berguling-guling lah si anak ini di lahan itu kan, di ladangnya itu. Kemudian itu nanam punya sore hari itu lah. Begitu itu selesai, anak musuhnya itu hilang.
Hari malam timbullah bintang Karantika. Nah, itulah. Lalu ternyata hujan turun, lalu melimpah hasil. Nah, jadi mereka berpatokan bahwa bintang Karantika itu adalah anak Datu Siti Hawa, Siti Adam yang menolong mereka, memberi tanda inilah waktunya yang tepat untuk bertanam, ya. Nah, jadi mite itu dia mengisahkan hal-hal seperti itu, ya, gejala alam, ya. Nah, kemudian mite ini ada yang bersifat asli, ada yang adaptasi dari luar, ya. Mitologi orang Jawa mengenai Ramayana. Ramayana itu kan kitab dari India, cuma diadaptasikan di Indonesia seolah-olah itu bukan kejadian yang terjadi di India, tetapi di Jawa, ya. Makanya Mahameru di India pindah menjadi Semeru di Jawa, gitu, ya. Nah, sedangkan mitos Indonesia asli itu biasanya menceritakan mengenai terjadinya alam semesta atau kosmogoni, ya. Susunan para dewa, dunia para dewata, ini panteon, ya. Terjadinya manusia pertama atau tokoh pembawa kebudayaan, terjadinya makanan pokok dan lain-lain seperti tadi Bapak ceritakan. Nah, kembali ke cultural hero, ya. Tokoh pembawa kebudayaan atau manusia pertama ini sebagaimana mitologi orang Meratus mengenai asal usulnya, ya. Mengenai asal usulnya, ya. Menurut orang Meratus, nenek moyang mereka itu adalah Datu Ayuh. Datu Ayuh itu punya sanak namanya Bambang Basiwara, ya. Itu adalah nenek moyangnya orang Banjar. Jadi Datu Ayuh dan Bambang Basiwara itu bersaudara, ya. Jadi orang Banjar dan orang Meratus itu sanak sebujurnya karena datunya sanak. Lah, itu dalam metodologi mereka. Nah, cuma Datu Ayuh dan Bambang Basiwara ini mempunyai sifat yang berlawanan. Bambang Basiwara itu rapi, pintar, ya. Orang Datu Basiwara, Datu Ayuh itu sebaliknya, ya. Dia bodoh dan asal-asalan, ya. Kemudian cuma walaupun bodoh, dia sakti. Bambang Basiwara itu tidak sakti. Sama-sama diberi kitab, dibelah dua. Itulah yang ada istilah kitab berencong, ya, dihubungkannya ke situ. Jadi diberi kitab itu ditatak bekencong, yaitu satu untuk Datu Ayuh, satu Bambang Basiwara. Bambang Basiwara dibacanya, diamalkannya. Datu Ayuh ada bisa membaca, lalu kitab dimakannya, sehingga Bambang Basiwara dalam agamanya punya kitab tertulis. Orang Meratus itu kada punya, mereka hanya menghafal mantra-mantra itu, ya. Mamangan itu mereka hafal, gitu, ya. Kemudian Bambang Basiwara diberi ternak, dipeliharanya. Datu Ayuh diberi ternak, dibiarkannya. Sehingga bila hendak memakan, Bambang Basiwara tinggal tangkap sembelih. Datu Ayuh harus berburu dulu di hutan karena binatangnya dibiarkannya. Nah, itu mitos, ya, mitologi asal usul. Dan Datu Ayuh itulah yang menghuni gunung tertinggi di Pegunungan Meratus, ya, yang hutannya tidak boleh dirusak, tidak boleh dipakai untuk berhuma berladang, gitu, ya. Karena bila itu diusik, maka Datu Ayuh akan marah. Kalau dia marah, maka bencana akan turun, banjir dan lain sebagainya. Nah, itu mitologinya, ya. Kita minggu depan nanti lanjut dengan prosa rakyat yang lain, ya, mengenai legenda dan dongeng, ya. Baik, ini sekarang sudah jam 17.53. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai puisi dan prosa rakyat dalam folklore ini?
Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Bu Cucu sebenarnya punya juga banyak ya folklore orang Sunda seperti apa gitu ya. Sama dengan kita di Kalimantan Selatan punya si Paloy, ya. Orang Sunda punya si Kabayan, ya. Kang Kabayan dan Teh Iteng, ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan ya Bu Cucu juga ya bercerita lah mengenai folklore-nya orang Sunda seperti apa gitu ya. Baik, ya nanti Bu Cucu siapkan ya kalau bisa minggu depan itu Bu Cucu ya yang memberi mengenai mite, legenda dan dongeng ya. Ya, Pak. Nanti supaya wawasan mahasiswa itu lebih terbuka, tidak hanya mengenai kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita rekam saja ya absennya ya. Oke. Bapak rekam, mohon kalau bisa videonya dihidupkan. Mayang Sori, terima kasih dari tadi videonya hidup. Oke, yang masih belum Mariani, Farida Astuti, Rudi Ardian. Oke, Mariani masih belum. Farida Astuti, Sabirin, Wilda Ayu, Indriana, Miranda Aulia, oke. Sabirin, Mahdinor, Indriana, tidak ada ya? Oke, Indriana oke. Sabirin, Madianor tidak ada. Baik ya, kita rekam dulu yang ada. Siap. Sayyidatul Karimah mana? Tidak kelihatan. Sayyidatul. Masa ujung jilbabnya yang kelihatan? Oke. Nah, itu baru Bapak. Kan Bapak kan tahu Sayyidatul yang mana. Baik. Ya, Bapak rekam dulu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya layar yang kedua. Oke, Bapak rekam. Bapak ulangi ya, Rabiatul, nggak kelihatan. Oh, Rizka Munita belum kelihatan. Edwin hilang. Ya, tinggal Sabirin yang nggak ada, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nanti tolong yang merekam linknya kirimkan ke Bapak ya, untuk Bapak bagikan kepada kelas A1 gitu ya. Terima kasih Bu Cucu atas kehadirannya. Terima kasih semua ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Kalau Bapak sih, folklore adalah bidang kajian yang sangat menarik, yang terbuka luas untuk diteliti. Ya. Terima kasih, Bapak izin untuk live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.